Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 1 chapter 13 yaitu kewajiban lancar, provisi dan kontingensi yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AKCA. Presentasi kali ini disusun oleh saya sendiri, Zara Herani, dan kedua teman saya yaitu Adara Artemisia Pramesti dan Dinar Alivia Putri. Tujuan pembelajaran chapter 13 ini kita mempelajari tentang current liability, ada account payable, not payable, current maturity, short term, dividend payable, customer advance, unearned revenue, sales and value added tax payable, income tax payable, employee related liability. Terus kita belajar tentang provisions, ada recognition-nya, measurement-nya, common types, sama disclosure. Terus bagian kontingensinya kita mempelajari tentang contingent liability, contingent sama aset. Presentasi and analisisnya di sini kita mempelajari presentasi of current liability sama analysis of current liability. Nah, apa liabilitas itu? Di sini ada 3 karakteristik dasar liability. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek, yang kedua timbul karena kejadian di masa lalu, ketiga yang menyebabkan akan dikeluarkannya kekayaan, kas, barang atau jasa di masa yang akan datang. Disajikan sebagai current liability jika salah satu dari dua kondisi berikut ada. Yang pertama, hutang diharapkan untuk dapat diselesaikan dalam operasi normal perusahaan, atau yang kedua, hutang diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Operasi normal perusahaan adalah periode yang berlalu antara akuisisi barang dan jasa dan realisasi kas yang dihasilkan dari penjualan dan penagihan berikutnya. Tipe hutang lancar itu, yang pertama ada hutang dagang, hutang wesel, hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode terkait, obligasi jangka pendek yang diperkirakan akan didanai kembali, hutang dividen. Terus ada uang muka jaminan yang dapat diminta kembali, pendapatan yang tidak dapat dihasilkan atau unearned revenue, hutang pajak penjualan, hutang pajak penghasilan, dan hutang yang terkait dengan karyawan. Yang pertama kita bahas tentang hutang dagang atau trade account payable, yaitu saldo yang terhutang kepada pihak lain untuk barang dan jasa yang dibeli secara kredit. Hutang dagang ini terdapat jarak waktu antara penerimaan atau kepemilikan barang atau jasa dengan waktu pembayaran. Perjanjian penjualan itu misalnya 2/10 N/30 atau 1/10 IOM syaratnya. Pada umurnya menyatakan periode perluasan kredit biasanya 30 sampai dengan 60 hari. Di sini 2/10 artinya kita dapat 2% kalau kita melunasi dalam jangka waktu 10 hari dan batas waktunya maksimal 30 hari, atau 1/10 yaitu kita dapat diskon 1% kalau kita melunasi jangka waktunya dalam 10 hari dengan syarat IOM dan ketentuannya 30 sampai 60 hari. Hutang wesel ialah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang tanggalnya tertentu di masa yang akan datang. Hutang wesel itu timbul dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Hutang wesel diklasifikasikan menjadi hutang wesel jangka pendek atau jangka panjang. Hutang wesel dapat berupa hutang wesel berbunga atau interest bearing, atau hutang wesel tanpa bunga, zero interest bearing. Hutang wesel berbunga, ilustrasinya Castle National Bank menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Landscape Corporation sebesar $100.000 pada tanggal 1 Maret 2011. Landscape menyetujui pinjaman sebesar $100.000 dengan bunga 6% jangka waktu 4 bulan. Landscape mencatat kas yang diterima tanggal 1 Maret sebagai berikut. Jurnalnya kas terhadap hutang wesel sebesar $100.000. Terus, jika Landscape menyiapkan laporan keuangan per semester, maka perlu dibuat sebuah jurnal penyesuaian untuk mengakui biaya bunga dan hutang bunga pada tanggal 30 Juni. Nah, itu jurnalnya biaya bunga terhadap hutang bunga sebesar 2.000. Nah, kita hitungnya itu dari perhitungan interestnya yaitu $100.000 kali 6% kali 4/12 yaitu $2.000. Lalu pada tanggal jatuh tempo yaitu 1 Juli, Landscape mencatat pelunasan hutang wesel dan biaya bunga yang timbul sebagai berikut, yaitu jurnalnya hutang wesel, hutang bunga terhadap kas, di mana hutang weselnya itu $100.000, hutang bunganya 2.000, terhadap kasnya $102.000. Lalu hutang wesel tanpa bunga, ilustrasinya itu pada 1 Maret, Landscape menyetujui untuk membayar kepada Castle National Bank senilai $102.000. Jangka waktu 4 bulan. Wesel tersebut adalah wesel tanpa bunga. Nilai sekarang wesel adalah $100.000.
Landscape mencatat transaksi ini sebagai berikut, jurnalnya kas terhadap hutang Wessel sebesar $100.000. Jika Landscape menyiapkan laporan keuangan per semester, maka perlu dibuat sebuah jurnal penyesuaian untuk mengakui biaya bunga dan kenaikan hutang Wessel sebesar $2.000 pada tanggal 30 Juni. Yaitu jurnalnya biaya bunga terhadap hutang bunga sebesar $2.000. Lalu pada tanggal jatuh tempo Juli tanggal 1, Landscape harus membayar hutang Wesselnya dengan pencatatan sebagai berikut, jurnalnya yaitu hutang Wessel terhadap kas sebesar $102.000. Contohnya, account and notes payable ini berikut adalah transaksi yang terjadi di Darby Corporation pada tahun 2010. September tanggal 1 katanya membeli barang dagang dari Orion Company senilai $50.000. Darby mencatat pembelian tersebut dengan metode kotor dan menggunakan metode periodik atau fisik untuk menilai persediaan. Oktober tanggal 1 menggunakan Wessel senilai $50.000. Jangka waktu 12 bulan, bunga 8%. Wessel ini digunakan untuk membayar hutang yang terjadi tanggal 1 September. Oktober tanggal 1 meminjam uang dari Shore Bank senilai $75.000, jangka waktu 12 bulan. Wessel tanpa bunga dengan nilai jatuh tempo $81.000. Instruksi, siapkan jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Jurnal untuk tanggal September tanggal 1 di sini kata dia membeli barang dagang dari Orion Company senilai $50.000. Lalu dia mencatat pembelian tersebut dengan metode kotor menggunakan metode periodik untuk menilai persediaan. Maka jurnalnya pembelian terhadap hutang dagang senilai $50.000. Lalu di tanggal 1 Oktober dia mengeluarkan Wessel senilai $50.000 dengan jangka waktu 12 bulan, bunganya 8%. Dan Wessel ini digunakan untuk membayar hutang yang terjadi tanggal 1 September. Maka jurnal untuk tanggal 1 Oktober adalah hutang dagang terhadap hutang Wessel senilai $50.000. Itu kita dapat dari 50.000 kali 8%. Untuk tanggal 31 Desembernya itu biaya bunga terhadap hutang bunga sebesar $1.000. Kita dapat dari $50.000 kali 8% kali 3/12 senilai $1.000. Lalu dia meminjam uang dari Shore Bank senilai $75.000, jangka waktu 12 bulan, Wessel tanpa bunga dengan nilai jatuh tempo $81.000. Maka jurnal 1 Oktober yaitu kas terhadap hutang Wessel senilai $75.000. Lalu untuk Desember tanggal 31-nya yaitu biaya bunga terhadap hutang Wessel senilai $1.500. Kita dapat dari 3/12 kali 6.000 sebesar $1.500. Lalu ada hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode terkait, bagian dari obligasi, hutang hipotek, dan hutang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo pada periode setelah pelaporan keuangan. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode terkait tidak boleh dilaporkan sebagai hutang jangka pendek jika yang pertama akan dilunasi dengan aktiva yang bukan berasal dari aset lancar, yang kedua akan dibiayai kembali atau akan dilunasi dari hasil penerbitan hutang baru, atau yang ketiga akan dikonversikan menjadi modal saham. Lalu ada short term obligation expected to be refinanced. Itu dikeluarkan dari hutang lancar jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, perusahaan harus bermaksud mendanakan kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Yang kedua, perusahaan harus memiliki hak tidak terbatas untuk menunda pelunasan hutang minimal 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contohnya itu CFO Hendrix Corporation berdiskusi dengan CEO perusahaan tentang hutang obligasi jangka pendek perusahaan. Saat ini, baik current ratio maupun asset ratio perusahaan sangat rendah. Dan CEO khawatir jika hutang obligasi jangka pendek ini diubah menjadi hutang obligasi jangka panjang. Laporan keuangan berakhir tanggal 31 Desember 2010. Dua jenis hutang obligasi jangka pendek tengah didiskusikan dan tindakan berikut dilakukan oleh CFO. Instruksinya tunjukkan bagaimana transaksi ini atau transaksi tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan Hendrix Company per tanggal 31 Desember 2010. Nah, di sini short term obligation-nya, Hendrix memiliki hutang obligasi jangka pendek senilai $50.000. Jatuh tempo tanggal 1 Maret 2011, CFO berdiskusi dengan debitur yaitu bahwa pembayaran akan diperpanjang sampai dengan 1 Maret 2013 dan Hendrix setuju untuk menyediakan tambahan jaminan. Perjanjian dicapai pada tanggal 1 Februari 2011 yaitu untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan sampai dengan 1 Maret 2013.
Laporan keuangan tahunan disahkan pada April tanggal 2011. Nah, ini bagiannya di mana eh, pada tanggal 31 Desember 2010 itu liability-nya $50.000, lalu kita refinance completed-nya kita selesaikan pada tanggal Februari tanggal 1 2011, lalu pembayaran liability-nya diselesaikan 1 Maret 2011 dan statement isunya kita buat 1 April 2011. Lalu di sini kita catat current liability-nya sebesar 50.000-nya pada tanggal 31 Desember 2010. Tanggal pelaporan 31 Desember 2010 lebih dahulu dari tanggal perjanjian, maka pada tanggal pelaporan obligasi harus dilaporkan sebagai hutang jangka pendek. Kalau short term obligation untuk yang B, Hendrik juga memiliki hutang obligasi jangka pendek lainnya senilai 120.000 jatuh tempo 15 Februari 2011. Lalu dalam diskusinya dengan debitur menyetujui untuk memperpanjang jatuh waktu pembayaran sampai dengan 1 Februari 2012. Perjanjian ditandatangani tanggal 18 Desember 2010, laporan keuangan disahkan tanggal 31 Maret 2011. Di sini bagannya berarti menyelesaikan refinansinya tanggal 18 Desember 2010, dibayar liability 120.000-nya itu pada tanggal 31 Desember 2010, mencatat liability-nya, terus liability pembayaran due for payment-nya Februari 15 tahun 2011, lalu kita catat statement isunya pada tanggal 31 Maret 2011. Lalu kita selesaikan refinansinya kan pada tanggal 18 Desember 2010. Lalu kita catat non-current liability yang 120.000-nya itu pada tanggal 31 Desember 2010. Tanggal perjanjian lebih dulu dari tanggal pelaporan, sehingga pada tanggal pelaporan 31 Desember 2010, obligasi dilaporkan sebagai hutang jangka panjang. Next, hutang dividen akan dijelaskan oleh Adara Artemisia. Selanjutnya ada hutang dividen, jumlah yang terhutang oleh sebuah perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otoritas Dewan Komisaris biasanya dibayar dalam jangka waktu 3 bulan. Dividen dari saham preferen kumulatif yang tidak diumumkan tidak diakui sebagai kewajiban. Yang terakhir, dividen yang dibayarkan sebagai tambahan saham biasanya tidak dilaporkan sebagai hutang namun dilaporkan sebagai tambahan modal. Next. Customer advance and deposit, kas yang dapat dikembalikan berasal dari setoran deposit, konsumen dan karyawan. Dapat diklarifikasikan sebagai hutang lancar maupun hutang jangka panjang. Unearned revenue atau pendapatan diterima di muka, pembayaran diterima sebelum pengiriman barang atau pemberian jasa. Illustration. Type of business, airlines, magazine, airlines, unearned revenue-nya, unearned passenger ticket revenue, earned revenue-nya, passenger revenue. Type of business-nya, magazine publisher, unearned revenue-nya, unearned subscription revenue, earned revenue-nya, subscription revenue. Type of business-nya hotel, unearned revenue-nya, unearned rental revenue, earned revenue-nya itu rental revenue. Type of business-nya auto dealer, unearned revenue-nya, unearned warranty revenue, earned revenue-nya itu warranty revenue. Yang terakhir itu type of business-nya retailers, unearned revenue-nya unearned gift card revenue, earned revenue sales revenue. Next. Contoh, pada 1 Agustus 2010, Sport Pro Magazine menjual 12.000 eksemplar majalah kepada langganannya sebesar $18. Penjualan tersebut adalah penjualan untuk 1 tahun ke depan. Siapkan jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi tanggal 1 Agustus dan jurnal penyesuaian tanggal 13 Desember 2010. Agustus tanggal 1 itu kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 216.000
Terus tanggal Desember tanggal 31 itu pendapatan diterima di muka pada pendapatan 90.000. Next. Hutang pajak penjualan atau PPN. Hutang pajak penjualan, pedagang harus memungut pajak penjualan dari konsumen ketika melakukan penjualan barang atau jasa dan kemudian menyetorkan ke pemerintah. Next. Contoh, di Lance Corporation melakukan penjualan kredit senilai 30.000 dengan pajak penjualan 6%. Selain itu, perusahaan juga telah melakukan penjualan tunai senilai 20.670, termasuk di dalamnya pajak 6%. A. Siapkan jurnal untuk mencatat penjualan kredit. B. Siapkan jurnal untuk mencatat penjualan tunai. Kode itu kode receivable 31.800, salesnya 30.000 di kredit, sales tax payable-nya 1.800 di kredit itu hasil didapat dari 30.000 dikali 6% sama dengan 1.800. Yang kedua itu ada cash 20.670 di debit, salesnya 19.500 di kredit, dan sales tax payable-nya 1.170 di kredit. Next, hutang pajak penghasilan atau PPH. Perusahaan harus menyiapkan sebuah akun pajak pengembalian dan menghitung hutang PPH. Hutang PPH adalah hutang jangka pendek. Terus perusahaan harus membuat pembayaran pajak periodik. Kadang akan timbul perbedaan antara jumlah pendapatan menurut perpajakan dan jumlah pendapatan menurut akuntansi. Next. Hutang terkait dengan karyawan. Jumlah gaji yang dibayarkan kepada karyawan dilaporkan sebagai hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek dapat terdiri dari potongan gaji, kompensasi ketidakhadiran, dan bonus. Potongan gaji, tax, pajak, jaminan sosial, dan PPH yang masih harus disetorkan. Item income tax without withholding, social security tax, employee share union due, who pays-nya itu employee, terus itemnya social security tax, employer share, who pays-nya employer report this amount as liabilities until remitted. Next. Ilustrasi. Asumsikan bahwa gaji mingguan adalah 10.000. Dikurang pajak jaminan sosial yang dibayarkan karyawan 8%. PPH yang harus disetorkan 1.320 dan iuran serikat buruh 88. Perusahaan mencatat pembayaran gaji dan pemotongan gaji sebagai berikut. Biaya gaji 10.000, hutang PPH karyawan 1.320, hutang pajak jaminan sosial 800, hutang iuran serikat buruh 88 di kredit, dan kas 7.792 di kredit. Next. Ilustrasi. Asumsikan bahwa gaji mingguan adalah 10.000. Dikurang pajak jaminan sosial yang dibayarkan perusahaan 8%. PPh yang harus disetorkan 1.320 dan iuran serikat buruh 88. Perusahaan mencatat pajak penggajian karyawan employer payroll tax sebagai berikut. Biaya pajak penggajian karyawan 800 di debit dan hutang pajak jaminan sosial 800 di kredit. Pengusaha harus menyetorkan pajak jaminan sosial bersamaan dengan pajak jaminan sosial yang dipungut dari karyawan. Next. Kompensasi ketidakhadiran. Pembayaran ketidakhadiran untuk liburan, sakit, kehamilan, dan kecelakaan. Hak pribadi atau vested rights, pengusaha memiliki kewajiban untuk membuat pembayaran kepada karyawan setelah masa kerja selesai.
Accumulated rights itu karyawan dapat memindahkan haknya, gaji dan tunjangan pada masa yang jika tidak digunakan pada periode terkait. Non-accumulating rights itu hak tidak dapat dipindahkan ke masa yang hak akan kadaluarsa atau hilang jika tidak digunakan. Next. Ilustrasi. Amorten Inc. memulai operasi pada 1 Januari 2011. Perusahaan mempekerjakan 10 orang karyawan dan perusahaan membayar tunjangan liburan untuk masing-masing karyawan sebesar 480 per minggu. Tahun 2011, karyawan tidak menggunakan hak liburan sebanyak 20 minggu. Tahun 2012, karyawan menggunakan hak liburannya, namun tahun ini mereka mendapatkan tunjangan liburan sebesar 540 per minggu. Amutran mencatat akumulasi pembayaran tunjangan liburan pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. Wage expense 9.600 pada vacation, wage payable sebesar 9.600 di kredit. In 2012, it's record the payment of vacation pay as follow. Vacation wage payable di debit 9.600, wage payable 1.200 di debit, dan cashnya 10.800 di kredit. Next. Profit sharing and bonus plans. Pembayaran kepada beberapa atau seluruh karyawan sebagai tambahan untuk gaji reguler. Bonus yang dibayarkan merupakan biaya operasi. Bonus yang belum dibayarkan dicatat sebagai hutang jangka pendek. Next. Provision adalah hutang dengan waktu atau jumlah yang belum pasti. Dilaporkan sebagai hutang jangka pendek ataupun jangka panjang. Tipe umumnya itu ada kewajiban yang terkait dengan litigasi, jaminan atau garansi produk, ada restrukturisasi bisnis, yang terakhir itu ada kerusakan lingkungan. Waktu atau jumlah pembayaran yang belum tentu pada masa yang akan datang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban. Next. Itu ada perusahaan mengakui biaya dan hutang yang terkait dengan provisi jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, jaminan atau garansi produk. Yang kedua, ada terdapat kemungkinan bahwa akan terjadi arus sumber daya keluar ketika pemenuhan kewajiban. Dan yang terakhir, ada sebuah estimasi yang handal dapat dibuat. Recognition example, construction obligation adalah kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan di mana pertama, berdasarkan pola tindakan masa lalu, publikasi kebijakan, atau pernyataan saat ini, perusahaan menyatakan bahwa pihak lain akan menerima suatu bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan. Dan yang kedua, hasilnya adalah perusahaan membuat sebuah ekspektasi kewajiban yang handal sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Next. Selanjutnya ada pengukuran ketentuan. Bagaimana perusahaan harus menentukan jumlah provisi yang akan dilaporkan? FRS, jumlah yang diakui harus merupakan estimasi terbaik atau best estimate dari jumlah pengeluaran untuk melunasi kewajiban. Best estimate merepresentasikan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada tanggal laporan keuangan. Next. Contoh pengukuran. Manajemen harus menggunakan pertimbangan berdasarkan pada transaksi masa lalu atau yang serupa. Berdiskusi dengan ahlinya dan informasi terkait lainnya. Garansi Toyota menentukan bahwa 80% mobil mereka tidak membutuhkan biaya garansi. 12% akan membutuhkan biaya garansi yang substansial, dan 8% akan membutuhkan biaya garansi yang lebih kecil. Pada aksus ini, dengan mempertimbangkan semua kemungkinan terkait,
Toyota tiba pada suatu nilai ekspektasi untuk kewajiban garansinya. Next. Contoh pengukuran selanjutnya ada manajemen harus menggunakan pertimbangan berdasarkan pada transaksi masa lalu atau serupa berdiskusi dengan ahlinya dan informasi terkait lainnya. Pengembalian uang di Carrefour menjual berbagai macam jenis barang pada harga yang berbeda. Pengembalian uang untuk konsumen yang telah membeli produk dapat dilihat sebagai sebuah tingkat pengembalian uang yang kontinu, di mana tiap tingkat memiliki probabilitas yang sama. Pada kasus ini, nilai tengah tingkat pengembalian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur jumlah pengembalian uang. Next. Contoh pengukuran measure example. Perkara hukum Novartis. Perusahaan besar seperti Novartis memiliki beberapa litigasi yang terkait dengan produk mereka. Ketika mengukur sebuah kewajiban seperti perkara hukum, hasil yang kemungkinan akan terjadi merupakan estimasi terbaik untuk mengestimasi hutang. Pengukuran harus mempertimbangkan nilai waktu uang, kejadian pada masa yang dapat berpengaruh terhadap pengukuran biaya. Next. Jenis ketentuan umum. Jenis umum provisi. 1. Perkara hukum, yang 2. Jaminan, yang ketiga premi asuransi, yang keempat lingkungan, yang kelima kontrak yang memberatkan, yang keempat restrukturisasi. Maksudnya yang keenam. IFRS mengharuskan pengungkapan menyeluruh dalam COG terkait dengan provision. Bagaimanapun, perusahaan tidak boleh mencatat atau melaporkan dalam catatan tentang risiko umum kontingensi, e.g. kemungkinan perang, pemogokan, bencana alam yang tak terhindarkan, atau resesi bisnis. Next. Provisi litigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan hal berikut ini dalam menentukan apakah suatu hutang harus dicatat berkenan dengan perkara pengadilan yang ditunda atau yang mengancam dan tuntutan atau pengenaan yang sebenarnya atau yang mungkin. Yang pertama itu terdapat periode waktu di mana penyebab litigasi timbul. Yang kedua terdapat kemungkinan hasil akhir yang tidak diharapkan. Yang ketiga kemampuan untuk membuat sebuah estimasi jumlah kerugian yang masuk akal. Next. Contoh, Shortest Inc. memiliki perkara hukum pada 31 Desember 2010. A. Siapkan jurnal per 31 Desember dengan asumsi bahwa Shortest akan membayar denda 900.000 sebagai hasil dari perkara hukum tersebut. B. Siapkan jurnal per 31 Desember jika diasumsikan bahwa Shortest tidak akan membayar denda dari perkara hukum ini. Yang A itu jurnalnya rugi perkara hukum 900.000 terhadap hutang perkara 900.000 di kredit. B itu jurnal tidak dibutuhkan, rugi tidak dicatat karena kemungkinan yang diekspektasikan adalah tidak terjadi denda. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinar Alifia Putri. Selanjutnya, jaminan garansi produk. Janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli perbaiki kekurangan dalam kuantitas, kualitas, atau manfaat produk. Perusahaan harus mencatat biaya jaminan jika terdapat kemungkinan bahwa konsumen akan melakukan klaim jaminan dan perusahaan dapat mengestimasi biaya yang timbul. Next. Selanjutnya, jaminan.
Dua metode yang harus mencatat biaya garansi. Dua metode untuk mencatat biaya garansi yaitu yang pertama cash basis method atau metode CAS. Dicatat sebagai biaya pada saat timbul biaya jaminan karena tidak mungkin kewajiban telah terjadi atau jumlah kewajiban tidak dapat diperkirakan secara layak. Ketentuan garansi. Selanjutnya tuh metode accrual basis method atau metode accrual. Yang pertama itu membebankan biaya garansi pada periode penjualan. Selanjutnya metode ini diterima secara umum, lalu disebut pendekatan biaya garansi atau expense warranty approach. Next. Contohnya itu di sini ada Strip Factory menyediakan 2 tahun garansi untuk produk yang pertama kali terjual tahun 2010. Pada tahun tersebut, Strip membayar $70.000 untuk melayani klaim garansi. Pada akhir tahun, Strip mengestimasi bahwa akan timbul biaya garansi tambahan senilai $400.000. Untuk memenuhi garansi produk yang terjual tahun 2010, siapkan jurnal untuk Strip untuk mencatat pengeluaran $70.000 dan jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember. Yang pertama, di 2010 biaya garansi di debit itu sebesar $70.000, kas pada kredit sebesar $70.000. Selanjutnya itu untuk jurnal penyesuaian untuk tanggal 31-nya itu ada biaya garansi di debit sebesar $400.000, terus di kreditnya ada utang garansi sebesar $400.000. Next. Hadiah dan kupon. Perusahaan harus membebankan biaya hadiah dan kupon pada periode penjualan terkait. Itu ada estimasi jumlah hadiah beredar yang akan ditebus konsumen. Itu ada membebankan biaya hadiah yang beredar pada biaya hadiah dan hutang hadiah. Next. Sebagai ilustrasinya itu, Fluffy Cake Mix Company menawarkan pada konsumennya sebuah mangkok pencampur anti pecah dengan menukar 25 set dan 10 tutup kotak kue. Mangkok pencampur anti pecah dengan harga pokok 75 set dan perusahaan mengestimasi 60% dari tutup kotak akan ditebus. Penawaran hadiah ini dimulai dari Juni 2011 dan menghasilkan transaksi dan ayat jurnal sebagai berikut, yaitu mencatat pembelian sebanyak 20.000 mangkok pencampur, itu di debit persediaan mangkok pencampur, terus yang cashnya itu ada di kreditnya itu ada cash sebesar $15.000. $15.000 itu didapat dari $20.000 di 75, jadinya dapat $15.000. Next. Ilustrasi mencatat penjualan 300.000 kotak dengan harga 80 sen. Itu di kasnya itu di debit itu ada 200.000, penjualan itu ada di kredit ada 240.000. 240.000 itu didapat dari 300.000 dikali 80. Selanjutnya itu mencatat penebusan 40.000 tutup kotak kue, penerimaan 25 sen per tutup kotak, dan penyerahan mangkok pencampur. Itu di kas itu ada 1.500, yaitu didapat dari 60.000 dibagi 10 dikali sama 25%. Terus di debitnya selanjutnya juga ada biaya hadiah sebesar 3.000. Terus persediaan mangkok pencampur pada kredit sebesar 4.500 yang didapat dari 60.000 dibagi 10 dikali sama 75%.
Next. Selanjutnya mencatat ayat jurnal penyesuaian akhir periode untuk taksiran kewajiban bagi penawaran hadiah. Itu di debit itu ada biaya hadiah sebesar 6.000, terus di kredit itu ada utang hadiah sebesar 6.000. Terus untuk computationnya itu ada total box stop sold di tahun 2011 sebesar 300.000, terus total estimate redemption 60 itu sebesar 180.000, terus box stop redeemed di tahun 2011 itu 60.000. Jadi 180.000 dikurang sama 60.000 dapat estimate future redemption sebesar 120.000. Selanjutnya cost of estimate claim outstanding itu 120.000 dibagi 10 dikali 75% dikurang 25%, jadinya dapat 6.000. Next. Environmental provision atau provisi lingkungan. Perusahaan harus mengakui utang atas kerusakan lingkungan atau environmental liability ketika perusahaan memiliki kewajiban legal yang terkait dengan pelepasan aset berumur tidak terbatas dan ketika perusahaan dapat mengisi jumlah kewajiban secara layak. Environmental provision ini ada obligating event adalah contoh kewajiban legal yang membutuhkan pengakuan utang, seperti ketika penonaktifan fasilitas nuklir, pembukaan restorasi dan reklamasi minyak dan gas, dan terakhir penutupan, reklamasi, dan pemberhentian fasilitas penambangan. Next. Sehingga pengakuan perusahaan mengukur kewajiban atau hutang lingkungan berdasarkan estimasi terbaik atas biaya yang akan terjadi. Pengakuan dan pengalokasian untuk mencatat hutang lingkungan, perusahaan memasukkan biaya yang terkait dengan hutang lingkungan dalam nilai buku aset berumur tidak terbatas dan juga mencatat kewajiban dengan jumlah yang sama. Next. Sebagai ilustrasinya itu, pada 1 Januari 2010, Wildcat Oil Company membangun pengeboran minyak di Gulf Meksiko. Wildcat memiliki hak legal untuk membongkar dan memindahkan peralatan pengeboran minyak pada saat tidak dapat digunakan lagi. Estimasi umur ekonominya itu 5 tahun. Wildcat mengestimasi bahwa pengeboran dan pemindahan akan berbiaya $1 juta pada tingkat bunga 10%. Nilai wajar hutang lingkungan adalah $612.920. Itu didapat dari $1 juta dikali sama 62.092. Nah, Wildcat mencatat kewajiban ini pada tanggal 1 Januari 2011 itu di debitnya ada peralatan pengeboran sebesar 620.920. Selanjutnya hutang lingkungan pada kredit sebesar 620.920. Next. Selanjutnya, selama umur ekonomis aset, Wildcat mengalokasikan harga perolehan aset menjadi biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Wildcat membuat jurnal berikut untuk mencatat biaya penyusutan, yaitu di DBT itu ada biaya depresiasi itu sebesar 124.184. Itu didapat dari 620.920 dibagi sama 5 karena dari 2011 sampai 2015. Selanjutnya itu ada akumulasi depresiasi pada kredit sebesar 124.184. Next.
Selain itu, Wilkat harus mencatat biaya bunga tiap periode. Wilkat mencatat biaya bunga dan peningkatan nilai hutang lingkungan pada 31 Desember 2011. Itu dicatatnya itu ada di debit ada biaya bunga sebesar 62.092 yang didapat dari 620.092 dikali sama 10%. Lalu di kreditnya itu ada utang lingkungan sebesar 62.092. Next. Selanjutnya itu pada 10 Januari 2016, Wilkat melakukan kontrak dengan Reclaimers Inc. untuk membongkar peralatan pengoboran dengan nilai kontrak $995.000. Wilkat membangun jurnal berikut untuk mencatat penyelesaian hutang, yaitu pada Januari tanggal 10 tahun 2016 itu di debitnya itu ada utang lingkungan sebesar 1 juta. Di kredit ada keuntungan penyelesaian hutang sebesar 5 juta. Lalu juga ada cash di kredit sebesar 995.000. Utang 5.000. Selanjutnya, One Rules Contract Provision atau provinsi kontrak yang memberatkan. Biaya yang tidak terhindarkan untuk memenuhi hutang di mana biaya ini lebih besar dari keuntungan ekonomis yang diharapkan akan diterima. Biaya yang diekspektasikan harus mencerminkan biaya bersih penutupan kontrak, yaitu mana yang lebih dari biaya untuk memenuhi kontrak atau kompensasi atau penalti yang timbul dari kesalahan pemenuhan kontrak. Next. Sebagai ilustrasi untuk One Rules Contract Provision itu ada Smart Sport menjalankan operasi perusahaan pada sebuah pabrik yang diperoleh melalui kontrak leasing dan dibayar per bulan. Smart memutuskan untuk merelokasi operasinya ke fasilitas yang lain. Kontrak leasing melanjutkan sampai dengan 3 tahun berikutnya. Sayangnya, Smart tidak dapat membatalkan kontrak leasing dan juga tidak dapat memindahkan ke pihak lain. Ekspektasi biaya untuk kontrak yang memberatkan ini adalah 200.000. Pada kasus ini, Smart membuat jurnal seperti pada di debit itu ada rugi kontrak leasing sebesar 200.000 dan di kredit ada utang kontrak leasing sebesar 200.000. Next. Selanjutnya kita sebutkan bahwa kegiatan di atas terjadi pada Smart Support dan perusahaan dapat membatalkan kontrak dengan denda 175.000. Dalam kasus ini, Smart harus mencatat kewajiban yang timbul sebagai berikut, yaitu debit itu ada rugi kontrak leasing sebesar 175.000, lalu di debit, terus di kredit itu ada utang kontrak leasing sebesar 175.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zara Khairani. Selanjutnya itu ada provisi restrukturisasi didefinisikan sebagai sebuah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan terjadi perubahan bernilai material pada yang pertama cakupan bisnis yang dikelola perusahaan atau cara bisnis dijalankan. Misalnya penjualan lini bisnis perusahaan, perubahan dalam struktur manajemen seperti penghapusan sebuah lapisan manajemen atau penutupan operasi di sebuah negara. Perusahaan diwajibkan untuk memiliki rencana formal yang detail untuk melakukan restrukturisasi serta ekspektasi yang valid tentang akibat yang ditimbulkan oleh implementasi rencana ataupun pengumumannya. Nah, IFRS menyediakan pedoman khusus yang terkait dengan biaya dan rugi yang dikeluarkan dari provisi restrukturisasi. Di sini kita bisa lihat dari ilustrasi 13.9 kalau cost
yang termasuk cost itu ada employee termination cost yang berhubungan dengan directly to the restructuring, sama contract termination cost itu ada lease termination penalty-nya, terus sama onerous contract provision. Terus kalau yang di luar cost atau cost exclude-nya itu ada investment, lower utilization, cost of training of relocation staff, cost of moving asset, administration of marketing cost, allocation of corporate overhead, sama expected future operating cost. Pertama ada pengungkapan terkait ketentuan pada setiap jenis provisi. Perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi dari saldo awal sampai dengan saldo akhir yang menunjukkan penyebab perubahan nilai provisi selama periode berjalan. Sebagai tambahan, harus ada penjelasan tentang provisi, juga pengungkapan tentang ekspektasi waktu arus keluar sumber daya. Lalu yang kedua, pengungkapan tentang ketidakpastian yang berhubungan dengan ekspektasi arus keluar sumber daya. Lalu ada kewajiban kontingensi, yaitu hutang kontingensi tidak diakui dalam neraca karena masih terjadi. Yang pertama, sebuah kewajiban yang mungkin terjadi atau belum dikonfirmasi. Yang kedua, kewajiban saat ini yang pembayarannya mungkin tidak akan dilakukan. Atau yang ketiga, kewajiban saat ini yang estimasi jumlahnya tidak reliable. Lalu ada aset kontingensi, adalah aset yang mungkin timbul dari waktu lampau dan akan terjadi atau tidak akan terjadi, tergantung pada kejadian yang akan terjadi pada masa yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Tipe aset kontingensi itu ada 3, kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, donasi, atau bonus. Yang kedua, kemungkinan pembayaran kembali dari pemerintah dalam hal perselisihan pajak. Yang ketiga, penundaan kas pengendalian dengan hasil akhir yang diharapkan. Aset kontingensi tidak diakui dalam neraca. Pedoman aset kontingensi itu di sini kita bisa lihat outcome-nya, probability sama accounting treatment-nya. Aset kontingensi diungkapkan ketika arus kas keuntungan ekonomis yang masuk dipertimbangkan akan terjadi pada tidak terjadi atau lebih dari 50%. Lalu ada presentation of current liability. Penyajian hutang jangka pendek. Ada 2, yaitu biasanya dilaporkan pada nilai maturitas atau nilai jatuh tempo, sama perbedaan antara nilai sekarang dengan nilai jatuh tempo tidak material. Nah, di sini analisis of current liability-nya itu likuiditas hutang adalah ekspektasi waktu berlalunya hutang pelunasan sebelum pembayaran. 2 rasio untuk kita mencari menilai likuiditas itu adalah current ratio sama dengan current asset dibagi current liability. Sedangkan ACTS ratio itu rumusnya cash dibagi short term investment ditambah net receivables dibagi current liability. Nah, selanjutnya ada question and answer. Ada E12.4, amortisasi tidak berwujud. Disajikan di bawah ini adalah informasi yang dipilih untuk Palmiero Company. Yang pertama, Palmiero membeli paten dari Vania Corporation seharga $1.500.000 pada 1 Januari 2020. Paten ini sedang dikuartisasi selama sisa masa hukumnya selama 10 tahun, berakhir pada 1 Januari 2030. Selama tahun 2022, Palmiero menetapkan bahwa manfaat ekonomi dari paten tidak akan bertahan lebih lama dari 6 tahun sejak tanggal akuisisi. Berapa jumlah yang harus dilaporkan dalam laporan posisi keuangan untuk paten bersih dari akumulasi amortisasi pada tanggal 31 Desember 2022. Yang kedua, Palmiero membeli waralaba dari Dougherty Corporation pada tanggal 1 Januari 2021 seharga $350.000. Jumlah tercatat waralaba pada buku-buku Dougherty pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar $500.000.
Perjanjian waralaba memiliki perkiraan masa manfaat 30 tahun karena Palmero harus memasuki penawaran kompetitif pada akhir 2030. Tidak mungkin waralaba akan dipertahankan setelah tahun 2030. Berapa jumlah yang harus dikuartisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022? Yang ketiga, pada tanggal 1 Januari 2020, Palmiro mengeluarkan biaya organisasi sebesar $275.000. Berapa jumlah biaya organisasi yang harus dilaporkan pada tahun 2022? Yang keempat, Palmiro membeli lisensi untuk distribusi produk konsumen populer pada 1 Januari 2022 seharga $150.000. Diharapkan bahwa produk ini akan menghasilkan arus kas untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Lisensi ini memiliki jangka waktu awal 5 tahun, tetapi dengan membayar biaya nominal, Palmiro dapat memperbarui lisensi tanpa batas waktu untuk jangka waktu 5 tahun berturut-turut. Berapa jumlah yang harus dikuartisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022? Instruksi. Jawab pertanyaan yang diajukan tentang masing-masing situasi faktual. Yang pertama, di sini Palmiro membeli paten dari Vania Corporation seharga $1.500.000. Dan selama tahun 2022, Palmiro menetapkan bahwa manfaat ekonomi paten tidak akan bertahan lebih lama dari 6 tahun sejak tanggal akuisisi, maka laporan posisi keuangan bersihnya itu amortisasi pada tahun 2020 dan 2022, yaitu $1.500.000 dibagi 10 dikali 2, kita dapat $300.000. Lalu tahun 2030 amortisasinya itu $1.500.000 dikurang $300.000 dibagi 6 kurang 2, yaitu $300.000. Terus accumulated amortization-nya pada tanggal 12 Desember 2030 sebesar 600. Maka akumulasi amortisasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar $600.000. Lalu yang kedua itu ada Palmiro membeli waralaba seharga $350.000, tercatat pada tanggal 1 Januari $500.000. Terus pada jumlah yang dikuartisasi berakhir pada tanggal 31 Desembernya berapa? Maka kita cari 350.000-nya dibagi 10, dapatlah 3.500. 350.000 dibagi 10 dapat 35.000, lalu 35.000 dibagi 35.000 hasil sama dengan 1. Lalu pada tanggal jumlah biaya organisasi yang harus dilaporkan pada tanggal 2022 yaitu adalah sebelum 275.000 dari organisasi expense, kita laporkan ke income pada tahun 2020. Nah, yang keempat, jumlah yang harus dikuartisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember karena lisensinya itu lebih mudah atau nominal seharga nominalnya, itu berarti kita menyesuaikan dengan jangka waktu umur lisensinya. Maka tidak ada amortisasi yang dicatat. Lisensi itu akan menjadi impairment untuk periode yang kedepannya atau tahun berikutnya. Lalu soal berikut E1212 akan dijelaskan oleh Adara Artemisia. Selanjutnya E12.12. Freedcraft pemilik graf interior sedang bernegosiasi untuk pembelian galeri Terrell. Pernyataan berikut posisi keuangan Terrell diberikan dalam bentuk singkat. Terrell Gallery Statement of Financial Position as of December 31, 2022
aset building 200, equipment-nya 175.000, copyright-nya 30.000, land-nya 70.000, cash-nya 100.000, total asetnya 575.000. Equity and liabilities-nya share capital ordinary 200.000, return earning-nya 25.000, itu ditambah jadi 225.000, conpayable 50.000, long term notes payable 300.000, total liabilities-nya 350.000, total equity and liabilities-nya 575.000. Graph and Terrell setuju bahwa 1. Tanah under value sebesar 50.000. 2. Peralatan dinilai terlalu tinggi sebesar 5.000. Terrell setuju untuk menjual galeri ke Graph seharga 380.000. Instruksi, siapkan entry untuk mencatat pembelian galeri Terrell di buku Graph. Next. Net asset. Net asset after as reported 225.000. Adjustment to fair value increase in land value 50.000. Decrease in equipment value-nya 5.000, dikurang jadi 45.000. Net asset of Terrell at fair value-nya 270.000. Itu ditambah dari net asset of Terrell as report. Selling price-nya 380.000, amount of goodwill to be record-nya 110.000. Terus the journal entry to record this transaction is as follow. Cash 100.000, land 20.000, building 200.000, equipment 170.000, copyright 30.000, goodwill-nya 110.000. Itu semua di debit, dan di kredit itu ada account payable 50.000, long term notes payable 300.000, cash-nya 380.000. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Livia Putri. Selanjutnya P12.6 itu Montana Met Golf dibentuk pada 1 Juli 2021 ketika Megelke membeli Old Master Golf Company. Old Master menyediakan instruksi video golf di kios-kios di pusat perbelanjaan. Megelke berencana untuk mengintegrasikan bisnis instruksional ke dalam peralatan golf dan toko aksesorisnya. Megelke membayar 770.000 tunai untuk Old Master. Pada saat itu, laporan posisi keuangan Old Master melaporkan aset sebesar 650.000 dan kewajiban sebesar 200.000. Dengan demikian, ekuitas adalah 450.000. Nilai wajar aset Old Master diperkirakan 800.000. Termasuk dalam aset adalah nama pegang Old Master dengan nilai wajar 10.000 dan hak cipta pada beberapa buku instruksional dengan nilai wajar 24.000. Nama dagang memiliki sisa hidup 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan biaya nominal tanpa batas waktu. Hak cipta memiliki sisa hidup 40 tahun. Instruksinya itu yang A. Siapkan bagian aset tidak berwujud Montana Met pada 31 Desember 2021. Berapa banyak biaya amortisasi yang termasuk dalam pendapatan A. Montana Met
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, tampilkan semua perhitungan pendukung. Yang B, siapkan entry jurnal untuk mencatat biaya amortisasi untuk 2022. Siapkan bagian aset tidak berwujud Montana Met pada 31 Desember 2022. Tidak ada gangguan yang diperlukan untuk dicatat pada tahun 2022. Yang C, pada akhir 2023, McGilkey sedang mengevaluasi hasil bisnis instruksional karena pesaing sangit dari online dan televisi. Unit penghasil uang Oldmaster telah kehilangan uang. Nilai bukunya sebesar 500.000. Jumlah yang dapat dipulihkan dari unit pelaporan Oldmaster adalah 420.000. McGilkey telah mengumpulkan informasi berikut terkait dengan aset tidak berwujud perusahaan lainnya. Itu di sini tuh ada intangible asset sama value in use. Di intangible asset itu ada trade name sebesar 3.000, terus company right value in use itu 25.000. Siapkan entry jurnal yang diperlukan jika ada untuk mencatat penurunan nilai pada aset tidak berwujud Montana Met. Asumsikan bahwa amortisasi apapun untuk 2023 telah dicatat. Tampilkan perhitungan pendukung. Next. Yang A itu di sini ada Montana Met Golf Inc. Intangible section of balance sheet yaitu Desember 31 2021. Pertama ada trade name sebesar 10.000. Kemudian ada copyright net accumulated amortization of $300 itu 23.700. Goodwill sebesar 170.000. Terus jadinya total intangible itu 203. Terus copyright itu didapat dari computation of value of old master copyright. Yang pertama itu ada cost of copyright at date of purchase sebesar 24.000. Lalu ada amortization of copyright for di tahun 2009. Di tahun sebelumnya yaitu 24.000 dibagi 40 dikali setengah tahun itu dapatnya 300. Lalu dapat cost of copyright nya itu sebesar 23.700. Lalu untuk goodwill itu didapatnya dari purchase price yang sebesar 770, terus ada fair value of asset sebesar 800.000 sama fair value of liability sebesar 200.000. Jadi dapat fair value of net asset sebesar 600.000. Jadi purchase price dikurang sama fair value of net asset, dapat value asset to goodwill sebesar 170.000. Nah, beban amortisasi 2020 adalah 300. Lihat jadwal 1. Tidak ada amortisasi untuk goodwill atau nama dagang. Yang keduanya dianggap sebagai aset tak berwujud dengan umur tak terbatas. Terus yang B ada copyright amortization expense di debit sebesar 600. Terus ada copyright sebesar 600 itu didapat dari 24.000 dibagi 40. Selanjutnya ada 1 tahun penuh amortisasi pada hak cipta. Tidak ada amortisasi untuk goodwill dari nama dagang yang dianggap tidak berwujud dengan umur tidak terbatas. Next. Selanjutnya itu ada Montana Met Golf Inc. Intangible section of balance sheet Desember 31 2022. Itu ada trade name sebesar 10.000, copyright itu sebesar 23.100, ada goodwill sebesar 170.000, jadinya total intangible itu sebesar 203.100. Untuk copyright itu didapat dari cost of copyright at date of purchase sebesar 24.000, ada amortization of copyright-nya itu didapat dari 24.000
ribu dibagi 40 dikali setengah tahun dapat 900, jadi cost of copyright at Desember 31 itu dapat 23.100. Selanjutnya buat yang C itu loss on impairment di debit sebesar 27.000, di kredit ada goodwill sebesar 80.000 didapat dari 170.000 dikurang 90.000. Terus di kredit juga ada trade name sebesar 7.000 didapat dari 10.000 dikurang sama 3.000. Nah, terus fair value of old master reporting unit itu ada 420.000. Terus net identifiable asset include goodwill itu sebesar 330.000 didapat dari 500.000 dikurang sama 170.000. Selanjutnya implied value of goodwill itu jadi totalnya itu 90.000, 420.000 dikurang sama 330.000 dapat 90.000. Goodwill dianggap mengalami penurunan nilai karena nilai wajar ini sebesar 420.000 kurang dari nilai tercatat 500.000. Hak cipta tidak dianggap mengalami penurunan nilai karena arus kas bersih masa depan yang diharapkan 30.000 melebihi nilai catat yaitu 24.000. Next. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.